Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, maaf Bu, saya mau bikin presentasi untuk produk kami. Boleh duduk dulu. Oh, boleh. Perkenalkan Bu, saya Heriansyah. Saya dari Saung Art Gallery. Kedatangan saya ingin mempresentasikan produk kami. Mohon maaf Bu, saya Ibu lihat lebih dahulu untuk kegiatan kami dan untuk proses. Tertarik. Produknya nggak bagus. Bikin yang bagus lagi, Mas. Seperti inilah yang kerap dirasakan Heriansyah ketika menawarkan celengan hasil karyanya. Pelanggan sering tak suka dengan tampilannya yang kurang menarik dibandingkan celengan lain. Produk yang saya tawarkan memang polos, karena memang jujur saya juga belum terlalu paham banget di awal-awal seperti apa dengan celengan ini. Saya pikir produk ini cocok lah buat customer saya, tapi dengan mereka ada satu masukan buat saya, itu menjadi masukan berarti juga buat usaha saya ke depannya, seperti itu. Berbekal pengalaman yang Heri dapatkan saat berjualan, akhirnya ia mulai berinovasi memperbaiki celengan buatannya. Tak hanya satu model saja, ia pun mulai membuat celengan dengan berbagai macam bentuk. Sedangkan untuk menarik peminat, celengan itu diberi cat berwarna-warni untuk menarik pembeli. Jadi dari masukan itu, jadi saya bersikeras buat harus lebih gencar lagi menambah karakternya. Lalu juga saya memberikan solusi lain, yaitu dengan membuat paket lukisnya. Celengan yang diproduksi Heri bukanlah celengan pada umumnya yang berbahan dasar tanah liat. Heri justru memilih material gipsum sebagai pengganti tanah liat. Gipsum punya keunggulan diantaranya mudah didapat dan aman dari jangkauan anak-anak. Bahan baku gipsum dibelinya dari toko bangunan yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Notabene di daerah kami jarang sekali adanya tanah liat. Jadi kami memutuskan untuk gipsum untuk berinovasi saja sih sebenarnya. Bahannya bersih dan seenggaknya untuk anak-anak itu aman. Istilahnya nggak panas di tangan dan seenggaknya bisa dipakai untuk anak-anak. Ini izinnya sih izinin, cuman kamu kan udah lulus kuliah, gimana sih? Namun, keputusan Heri menjadi pengrajin celengan dari gipsum terhalang restu dari sang ibunda. Ia khawatir pendapatan dari berjualan celengan ini tidak dapat menjadi sumber penghasilan yang tetap. Gimana sih kamu mau usaha itu? Cuman maksud Umi tuh kerja kamu di kantoran. Awal saya mau merintis usaha ini, pertentangan khususnya buat orang tua ya. Ada, karena mindset orang tua itu ya anaknya lulus kuliah atau lulus sekolah, yaitu kerja yang tempat yang enak, nggak panas-panasan seperti ini dan lain sebagainya. Bagi Heri, restu orang tua dalam pekerjaan sangatlah penting. Kesuksesan hidupnya dalam mencari nafkah dipengaruhi oleh doa dan dukungan orang tuanya. Perlahan ibunda mulai terbuka hatinya dengan keputusan Heri. Pergolakannya itu sangatlah terasa buat saya, karena semuanya itu kan ridhonya orang tua. Jadi seenggaknya bertahap demi bertahap saya mencoba meyakinkan, dan ketika istilahnya orang tua sedikit merestui dan alhamdulillah jadi merestui, itu saya menjadi lega. Kesuksesan perjalanan karir seseorang tak semata hanya dipengaruhi oleh ketekunan dalam bekerja. Doa orang tua juga menentukan keberhasilan pekerjaan seseorang. Doa dari orang tua untuk anaknya yang soleh dan soleha bernilai mustajab di mata Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim kekerabatan." Hadis riwayat Ahmad. Heri memasarkan produk celengan ke sekolah-sekolah sesuai dengan target pembelinya. Tak hanya celengan, namun sekaligus menawarkan paket edukasi melukis celengan portable.
Paket edukasi melukis berupa pembelajaran gratis melukis celengan kepada anak-anak. Peserta edukasi hanya membeli perlengkapan dan bahan untuk melukis celengan kepada Harry. Untuk meningkatkan daya kreativitas anak, meningkatkan daya konsentrasi anak, sebagai sarana relaksasi anak, sekaligus sebagai bonding untuk meningkatkan hubungan antara anak dengan orang tua. Sekaligus pula dapat mengedukasi anak untuk belajar gemar menabung sejak dini dari hasil celengan yang mereka lukis. Melukis apa? Mobil. Mobil apa namanya? Mobil McQueen. Mobil McQueen. Karena dia suka dengan McQueen. Satu, untuk menciptakan kedekatan ibu dan anak. Kedua, juga kita bisa mengajarkan anak itu supaya nabung dari kecil. Mau beli apa? McQueen dan Spider-Man. Oh, McQueen dan Spider-Man. Ya, mau beli mainan McQueen dan Spider-Man. Ada beberapa proses dalam pembuatan celengan gipsum. Pertama, letakkan gipsum ke dalam wadah, kemudian diberi air. Dengan komposisi takaran 1:1, campur dan aduk gipsum dan air sampai merata. Proses berikutnya menuangkan gipsum ke dalam cetakan yang terbuat dari bahan silikon. Setelah kering, kurang lebih 15 menit buka gipsum dari cetakan. Gipsum kembali dikeringkan di tempat terbuka dengan cahaya matahari. Proses pengeringan memakan waktu 3 hari hingga 1 minggu tergantung cuaca. Kalau motif kita disesuaikan saja ya dengan tema-tema di sekolah, karena kita kan target pasarnya anak-anak dan biasanya juga sekolah-sekolah baik PAUD, TK maupun SD. Motifnya itu kita biasanya menggunakan tema kendaraan, tema binatang, ataupun tema-tema lainnya. Disesuaikan saja sih untuk tema. Tapi juga banyak juga karena tema kartun juga dan superhero. Tak hanya dijual secara online, pembeli juga bisa datang ke workshop Saung Art Gallery di daerah Pondok Cabe. Beragam motif dan corak celengan gipsum tersaji dalam etalase. Tak hanya celengan, pelanggan juga bisa membeli varian seperti gantungan kunci dan patung wisuda. Now I'm going to give you the lesson about English. Nanti karena untuk ajarin kamu. Di samping berjualan celengan gipsum, Harry juga memiliki kegiatan lain. Di sela-sela kesibukannya berjualan, dirinya menyempatkan waktu untuk memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada anak-anak PAUD dan sekolah dasar. Background saya adalah sastra Inggris, jadi saya nggak mau yang namanya ilmu saya itu berkurang. Saya ingin terus berkembang atau terus mengalir. Jadi saya mencoba untuk memberikan kegiatan belajar bahasa Inggris yang saya gratiskan untuk anak-anak, dan itu membuat saya menjadi bahagia dengan memberikan kebahagiaan juga ke anak-anak, dan ilmu itu saya pikir akan terus mengalir pahalanya. Ilmu yang dimaksud dalam ajaran Islam tidak terbatas pada ilmu agama saja. Ilmu bisa mencakup pengetahuan umum lainnya. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Selanjutnya, kita bisa bersedekah ilmu kepada orang lain. Keutamaan bersedekah ilmu sebagai bekal di akhirat sebagaimana termaktub dalam hadis. Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari 3 hal. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim.